Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan negatif, dan pecahan atau bentuk-bentuk pecahan. Sebelumnya, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian semua terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak berhadir pada hari ini? Kalau memang nggak ada ataupun ada, coba kabarin lewat apa namanya, kolom chat aja ya. Iya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian bilangan bulat, yaitu bilangan merupakan suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Hal ini yang membuat bilangan digunakan dalam pengukuran dan pencacahan. Bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat, tetapi nilainya yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah, kemudian bilangan bulat negatif. Jadi dia himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z. Lambang ini berasal dari bahasa Jerman yaitu Zahlen yang berarti bilangan. Maka dapat disimpulkan bahwa kumpulan semua bilangan tersebut dinamakan bilangan bulat. Nah, di sini bilangan bulat terdiri atas 3 bilangan. Yang pertama bilangan asli, yang kedua bilangan 0, yang ketiga lawan bilangan asli atau bilangan bulat negatif. Bilangan asli atau bilangan bulat positif yaitu bilangan cacah sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif bisa juga disebut sebagai bilangan asli, yang merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Kemudian ada bilangan 0. Yang ketiga itu ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan yang bernilai negatif. Selanjutnya yaitu membandingkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Letak bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan adalah sebagai berikut. Ini ada satu garis bilangan di mana dia terdapat 3 jenis bilangan yang sudah dijelaskan tadi. Bilangan 0 terletak pada tengah-tengah garis bilangan. Bilangan positif terletak pada sebelah kanan dari garis bilangan 0 tersebut.
bilangan bulat negatif itu terletak pada bilangan setelah angka 0 ke kiri. Jadi, pada garis bilangan dapat diketahui bahwa semakin ke kanan, maka bilangan lebih besar dan semakin ke kiri nilainya lebih kecil. Seandainya kita nyatakan A berada di sebelah kiri dan B berada di sebelah kanan, maka A lebih kecil B. Tetapi jika B berada di sebelah kiri dan A sebelah kanan, maka A lebih besar dari B. Jadi dari yang Ibu jelaskan mengenai pengertian bilangan bulat, terus membandingkan bilangan bulat atau letak bilangan bulat dengan garis bilangan, Ibu mau coba salah satu dari kalian, Cindy Ardianti, untuk menjelaskan kesimpulan dari yang sudah Ibu jelaskan. Cindy. Bagaimana Cindy? Apakah bisa menyimpulkan? Oke, baik. Karena mungkin jaringan temannya tidak ada, apakah yang lain bisa menyimpulkan dari yang telah Ibu jelaskan? Baik, apa sudah paham semuanya? Jika sudah, biar kita lanjut. Paham, Bu. Biar kita lanjut nih ke pengertian pecahan. Oke, lanjut nih ya. Iya, Bu. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pecahan. Pertama, yaitu pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A, B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A disebut bagian dinamakan pembilang, sedangkan yang B disebut keseluruhan dinamakan penyebut. Baik, di sini membandingkan bilangan pecahan menggunakan garis bilangan, yaitu letak bilangan pecahan pada garis bilangan secara prinsip merupakan membagi bagian dari garis bilangan pada bilangan bulat. Yang kedua, karena kamu sudah mengetahui pada garis bilangan untuk bilangan bulat sebelumnya yang telah kita pelajari, namun untuk memahami letak pecahan pada garis bilangan, kita akan mengkaji pada gambar berikut. Letak pecahan berpenyebut 2, yaitu seperti gambar yang ini. Yang kedua. Yang pertama, yang 0, 1/2 di tengah,
kemudian 1. Kemudian letak pecahan berpenyebut 3 itu pada gambar kedua. Penyebutnya dibuat jadi 3. Nah, jika letak pecahan-pecahan berpenyebut 4, itu gambar selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada bentuk-bentuk pecahan. Sebelumnya bentuk-bentuk pecahan itu ada 4 kan. Nah, yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa itu apa sih kira-kira? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, kepada Suryani. Pecahan biasa adalah pecahan yang memiliki unsur penyebut dan pembilang. Oke, Terima kasih. terima kasih Yani. Benar kata temannya, pecahan biasa itu adalah pecahan yang memiliki penyebut dan pembilang. Contohnya itu seperti pecahan yang telah Ibu buat di sini, yaitu 1/2, 2/4, 3/5, dan lain-lain. Kemudian ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu kira-kira siapa yang tahu pengertiannya? Saya, Bu. Ya, Dila. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari perhitungan pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Sudah, Bu. Oh, baik, terima kasih. Bentuk lain dari pecahan yaitu kan pecahan desimal. Maksudnya itu yaitu kayak contohnya misal 1/2 pecahan desimalnya yaitu 0,5. Bisa juga kan yang lainnya itu yang menghasilkan 0,25, 0,125. Jadi dia yang bertandakan koma, 0, seperti itu kan kebiasaannya. Nah, selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini kan katanya gabungan dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Kira-kira ada lain pengertian pecahan campuran itu siapa? Ada lagi kah yang tahu? Saya, Bu. Yes, Lisa. Jadi menurut saya pecahan campuran itu adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai bilangan penyebutnya. Sudah, Bu. Oke, contohnya itu kayak gabungan dari bilangan bulat tadi ya. Iya, Bu. Kan 2 dengan 1/5. Maka pecahan campurannya adalah 2 1/5. Kemudian pecahan persen. Di sini pecahan persen adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk persen atau sering disebut dengan per 100. Contohnya bentuk persen dari setengah adalah 50%. Kenapa? Karena 1/2 dikali 100% yaitu 50%. Karena 100 dibagi 2 sama dengan 50/100 atau 50%. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan. Ibu akan memberikan LKPD sebentar ya.
Belum ada yang muncul ya? Belum, Bu. Baiklah, karena jaringannya nggak bisa untuk membuka filenya, nanti tugasnya akan Ibu share melalui grup WA. Di situ nanti ada 3 soal. Ada 3 soal, itu nanti dikerjakan per kelompok. Nah, itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama untuk mengerjakan soal yaitu Suryani, Lisa, dengan Cindy. Itu kelompok pertama. Untuk kelompok kedua ada Dila Febriza, Safira, dengan Abdi. Untuk kelompok ketiga itu ada Dila Devrilia, Lili, sama Aulia Tara. Ada nama yang belum dipanggil? Itu ya, soalnya udah ada di grup ya. Oke, dengan tugas ini telah diberikan, maka berakhir pertemuan kita. Ini jangan lupa ya, minggu depan dikumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Sekian pertemuan dari kita. Sebelumnya kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mau berpartisipasi pada hari ini di mata pelajaran saya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.